Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin. Kemudian kekuatan iman dan Islam, dan kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat, beribu-ribu nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahkan kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dihitung dengan mesin paling canggih pun tetap tidak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang merajai seluruh alam, menguasai seluruh alam. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita semua mendengarkan atau membahas tentang ilmu-ilmu agama, karena ilmu-ilmu agama itu sangat penting bagi kita semua. Untuk apa? Untuk bekal diri kita sendiri, untuk bekal kita ke akhirat nanti. Maka seseorang itu akan berjaya ketika seseorang akan mengamalkan ilmu tersebut. Setelah kita mengetahui, maka kita mengamalkan. Karena jikalau kita mengamalkan sebelum mengetahui, maka amalan tersebut akan ditolak. Maka alangkah baiknya, yaitu paling baiknya adalah ketika kita mengetahui, belajar, kemudian mengamalkan, itulah ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat nanti. Karena apa? Supaya ilmu kita ketika kita ketika kita mempunyai ilmu juga, apabila tidak diamalkan, maka ilmu sendiri itu akan menyiksa kita semua. Maka ilmu dan amal itu harus, ilmu dan amal itu sangatlah penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita semua dan selalu membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita untuk melaksanakan amal ma'ruf dan nahi anil munkar, mencegah kemungkaran. Kali ini saya akan membahas tentang fikih munakahat atau tentang pernikahan, atau yang lebih dalamnya lagi mungkin ketika kita beribadah bersama istri kita, yaitu ibadah yang nikmat. Mungkin bisa dikatakan ibadah yang nikmat, memang betul-betul paling nikmat. Karena salah satu kenikmatan di dunia yang paling nikmat yaitu idkhalu titik-titik memasukkan, itulah, mungkin ikhwani fillah lebih mengetahui daripada saya. Ikhwani fillah, ada yang bertanya bagaimana posisi atau bersetubuh dengan berdiri itu, bagaimana mungkin, apakah ada kemadharatan di sana? Memang di dalam bersetubuh itu ada aturan-aturan tertentu, ada kesunahan-kesunahan, ada yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga tidak ada larangan kita mendatangi dari arah mana saja. Akan tetapi ada yang lebih afdolnya lagi, ada yang lebih sunnahnya lagi. Ketika kita mengerjakan tidak sesuai, maka
akibatnya akan patah. Akibatnya Masya Allah. Dan saya akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ya. Wa'lam, ketahuilah. Wa'lam, ketahuilah. Annal jima'a, bahwasanya jima', ya mungkin bahasa gaul anak-anak zaman now, ya, ajozing. Qaiman, dalam keadaan berdiri. Nah, bagaimana jima dalam keadaan berdiri? Jima dalam keadaan berdiri itu akan memadorotkan. Yadurrul insana ghayatal doror. Yadurrul insan ghayatad doror. Ghayatad doror. Membahayakan kepada seseorang, dan itu sangat-sangat berbahaya. Wa yurithu lahu al-khafqan, dan akan mengakibatkan penyakit khafqan. Apa itu penyakit khafqan? Khafqan itu adalah ittirabal qalbi, gelisahnya hati. Ya, gelisahnya atau menyebabkan keresahan di dalam hati. Selalu resah, selalu gelisah hati itu. Ya, bisa itu disebabkan dengan ya tadi itu, jima dalam keadaan berdiri. Mungkin pingin gaya-gaya berdiri mungkin ya. Ya, tapi inilah akibatnya, ya, akibatnya lumayan, Masya Allah. Wadatal janbi, dan akan mengakibatkan sakit lambung. Akan mengakibatkan sakit lambung. Wasoda, kemudian akan mengakibatkan sakit kepala. Fahadihil amrod qad tahsulu taratan fil umri. Maka amrod-amrod ini, penyakit-penyakit yang telah tadi disebutkan, dari mulai keresahan hati, kemudian sakit lambung, kemudian sakit kepala, ini akan datang, ya. Ini terkadang datang secara secara bersegera. Qad tahsulu taratan alal faur, bukan alal umri ya, alal faur. Qad tahsulu taratan alal faur, terkadang datang secara kontan. Penyakit tersebut itu terkadang datang secara tiba-tiba. Kenapa ya? Hati saya ini selalu resah, selalu goncang, kemudian terus sakit kepala, lambung. Ya. Maka ya dicek dulu. Ya, dicek dulu apakah kita ketika bersetubuh dengan istri, berjima dengan istri, memakai gaya tersebut, gaya berdiri tersebut. Ketika sering melaksanakan itu, berarti bisa disebabkan dari situ penyakitnya. Ya. Wataratan ala tarohi, dan kadang-kadang datangnya itu di waktu yang lama lagi. Ya, mungkin setelah agak-agak tua, ya, datanglah penyakit-penyakit tersebut. Fi akhiril umri, maksudnya di akhir umur. Di akhir umur itu ya umur berapa? 50, 60. Datanglah penyakit-penyakit. Berdebar, hati goncang resah, sakit kepala terus-menerus, kemudian sakit lambung. Mungkin disebabkan dari perbuatan itu. Nah, mungkin ketika kita tidak pernah berbuat seperti itu, ya mungkin bukan dari itu. Jadi ini mah sebuah kehati-hatian, ya. Sebuah kehati-hatian bagi kita yang sudah beristri untuk Untuk tidak melaksanakan hal tersebut karena ada efeknya gitu. Nah, ibarat ini diambil dari Kifayatul Adqiyah halaman 97. Mungkin bisa dicek ya, takut ada kesalahan dari pembacaan atau penjelasannya. Yang intinya, bagi pasutri, pasangan suami istri, tetap menjaga adab-adab ya, agar supaya mendapatkan anak yang soleh,
kemudian supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi yang sudah disebutkan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk mengamalkan apa yang telah tadi dibacakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian di-share ke teman-teman yang lainnya, karena tidak ada ruginya menyebarkan kebaikan kepada sesama muslim kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.